Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, yang mengikuti kajian ilmu tauhid dari kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah. Selamat berjumpa kembali dalam kajian kita yang saat ini telah membahas tentang hubungan antara sifat Allah Subhanahu wa taala dan objek dari sifat tersebut, yang sudah membahas beberapa hal terkait sifat tersebut, yaitu sifat hayat, sifat iradah dan qudrah, dan juga kita akan lanjutkan pembahasannya melalui syarah Al-Kharidah Al-Bahiyah. Kita akan bacakan teksnya sebagai berikut. Wa amma ta'alluqul qudrati bihi fa ta'alluqu ijadin aw i'dam ala tibqil iradah. Adapun hubungannya atau kaitannya antara sifat qudrah bihi terhadap sesuatu yang mungkin atau jaiz, karena kita tahu bahwa sifat qudrah itu ta'alluqnya hanya pada yang jaiz, demikian pula sifat iradah. Fa ta'alluqu ijad atau i'dam, maka ta'alluqnya, hubungannya itu adalah bagaimana mengadakan atau meniadakan. Karena sesuatu yang jaiz bisa ada, bisa tidak ada. Yang ada bisa jadi tidak ada, yang tidak ada menjadi bisa ada. Ala tibqil iradah, sesuai dengan sifat iradah Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu bahwa sifat qudrah itu umum, kemudian ditaksis oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang mungkin terhadap sesuatu tersebut. Walaha ta'alluqan. Dan sifat qudrah ini memiliki dua ta'alluq saja, yaitu suluhi qadim wa tanjizi hadis. Jadi kalau sifat iradah kemarin kita memiliki tiga kaitan. Yang pertama adalah sifatnya itu adalah tanjizi qadim pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang kedua adalah suluhi qadim pada zat Allah Subhanahu wa taala, di mana belum terwujud menjadi sesuatu yang real sebagai sebuah ciptaan. Yang ketiga adalah tanjizi hadis, di mana itu menjadi sesuatu yang nyata, menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat qudrah itu hanya memiliki dua ta'alluq, yaitu suluhi qadim dan tanjizi hadis. Yaitu suluhi itu adalah sesuatu yang sudah Allah tetapkan akan terjadi kapan, tetapi masih ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan tanjizi hadis, di mana sesuatu yang Allah tetapkan itu menjadi sesuatu hal yang real, yang faktual, yang dan merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya ketika Allah berirodah atau untuk menciptakan sesuatu, atau Allah Subhanahu wa taala dalam ilmunya, dalam qudrat Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan sesuatu, mampu melakukan sesuatu, kemudian menjadi ada, itu sesuai dengan sifat iradah. Ini yang disebut dengan tanjizi hadis, yaitu wujud dalam sesuatu yang hadis karena dia sudah ada dalam alam yang hadis, ada dalam alam. Kemudian wa hadha ta'alluq al-hadis, hubungan yang hadis, huwal mu'abbir anhu bil khalqi wal rizqi wal ihya wal imatah. Jadi ta'alluq atau hubungan qudrah Allah Subhanahu wa taala yang hadis, sehingga kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang menciptakan, memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, dan itu semuanya tanjizi hadis. Ini yang kita sebut dengan sifatul af'al. Itu adalah merupakan sifat af'al, sifat-sifat yang terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Fahiya hadisatun. Nah, sifat-sifat af'al ini yang terkait dengan tanjizi hadis, itu kan tanjizi hadisnya ini adalah merupakan sesuatu yang hadis, tidak qadim, gitu. Karena dia hanya merupakan ta'alluq dari sifat qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala, dari yang tanjizi qadim kemudian ke suluhi qadim, kemudian menjadi tanjizi hadis ketika itu berwujud menjadi sesuatu yang ada pada alam raya, sehingga dia tersifati dengan sifat hadis. Kemudian wa'lam anna ta'alluqal qudrati wal iradati wal ilmi mutarattibun. Jadi ta'alluq sifat qudrah, sifat iradah, sifat ilmi ini dia saling keterkaitan satu sama lainnya. Jadi tidak bisa terpisahkan.
Jadi sifat qudrah, sifat iradah, sifat ilmu, 3 sifat yang ta'alluqnya itu saling berkaitan satu sama lainnya. Fa ta'alluqul qudrati, maka ta'alluq sifat qudrat tadi yang ada tanjizi qadim, tanjizi hadis dan suluhi qadim, ini di sini dijelaskan tabi'un li ta'alluqil iradah. Itu mengikuti ta'alluqnya sifat iradah. Yang tadi yang 3 itu, kemudian wa ta'alluqul iradati tabi'un li ta'alluqil ilmi. Dan ta'alluqnya sifat iradah ini terkait dengan ta'alluqnya sifat ilmu. Yang kita tahu wa ilmu itu inkishaful asya'. Tersingkapnya segala sesuatu bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Fala yujadu syai'un atau fala yujidu syai'an au yu'adimuhu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengadakan sesuatu yang tidak ada, wa au yu'adimuhu, atau menghilangkan sesuatu yang ada, illa idza aradahu, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan. Jadi mengadakan dan meniadakan itu kan itu adalah kudrah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu tidak terjadi kecuali dengan iradah Allah Subhanahu wa taala, aradahu. Wala yuriduhu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menginginkannya untuk mengadakan dan mentiadakan sesuatu, ya kan? Di sini illa idza alimahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahui, ya pasti karena Allah Subhanahu wa taala zat memiliki sifat ilmu yang inkishaf. Kemudian sifat ilmu ini Allah Subhanahu wa taala qadir untuk melakukan, mengadakan, mentiadakan suatu, dan kemudian Allah melakukannya itu kan dengan sifat iradah. Jadi antara sifat ilmu, sifat qudrat, sifat iradah saling keterkaitan, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan melakukan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala menginginkannya, gitu kan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menginginkan sesuatu kecuali Allah mengetahuinya. Jadi tadi disebut bahwa ta'alluq sifat qudrat, iradat, dan sifat ilmu ini semuanya mutaratib, semuanya saling berjenjang, berkaitan satu dengan yang lainnya. Kemudian fama alima annahu yakunu arada kaunahu thumma abrazahu ala tilkal iradah, maka Allah Subhanahu fama alima annahu yakunu, maka segala sesuatu yang Allah ketahui akan ada dalam ilmunya, arada kaunahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menginginkannya, menginginkan wujudnya, thumma abrazahu, kemudian Allah merealisasikan, mewujudkan dari iradahnya itu atau dari pengetahuannya itu, ala tibqil iradah, sesuai dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'alima annahu la yakunu, tetapi sebaliknya sesuatu yang Allah mengetahui bahwa sesuatu la yakunu, tidak ada, falam yurid kaunahu, maka Allah tidak akan menginginkannya, karena Allah tahu bahwa itu tidak ada. Falam yurid kaunahu, Allah tidak akan menginginkan keberadaan sesuatu itu. Falam yujid, maka Allah tidak akan menciptakan sesuatu itu. Jadi Allah mengetahui, kemudian Allah menginginkan, kemudian Allah mengadakan, gitu ya. Wa in amara bihi, meskipun Allah memerintahkannya. Jadi Allah tidak menginginkan, meskipun Allah memerintahkan tidak terjadi. Seperti apa? Kal iman, seperti keimanan dari orang-orang, atau mimman alimallahu annahu yastamiru alal kufri hatal maut, seperti imannya dari seseorang yang Allah sudah tahu ini seseorang dia akan kufur sepanjang hidupnya, maka Allah memerintahkan dia beriman pun tidak akan terjadi iman, karena memang Allah mengetahui dari awal dia akan kufur sepanjang hayat, gitu. Jadi ini hubungan antara sifat ilmu, sifat qudrah, dan sifat iradah yang ta'alluqnya semuanya saling keterkaitan dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dari ilmunya, dari qudratnya, dari iradah Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan terkait dengan tambahan penjelasan sifat ta'alluq qudrah dan iradah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.